Halo teman-teman semua, terima kasih udah menonton video ini. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah, di mana kisah ini merupakan kejadian nyata yang terjadi di kota Bondowoso, Jawa Timur. Ya, sebuah kisah memilukan, di mana saking memilukannya, sampai-sampai sebuah monumen dibuat untuk mengenang kisah ini. Gerbong Maut Bondowoso. Peristiwa Gerbong Maut ini terjadi beberapa bulan setelah agresi Belanda yang pertama, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1947, di mana peta kekuatan yang tidak berimbang antara Belanda dan pihak kita Indonesia. Di saat itu, Belanda datang dengan kekuatan penuh, sedangkan kita hanya melawan dengan alat seadanya. Kala itu dalam beberapa pertempuran, pihak Republik ini kalah. Mereka yang kalah kemudian ditahan oleh pihak Belanda dan dibawa ke markas yang bernama Veldgestdienstmarines Brigade yang berada di Jalan Jember, di mana tempat ini terkenal sebagai tempat penyiksaan. Pada hari itu, tanggal 23 November 1947, para penjaga memberi makan para tahanan sebagaimana biasanya. Mirisnya, momen makan inilah menjadi momen terakhir bagi para tahanan sebelum mereka mengalami nasib naas tersebut. Setelah makan, para tahanan diberi kabar bahwa mereka akan segera dipindahkan. Tapi para tahanan masih belum tahu mereka akan dipindahkan kemana atau kapan mereka akan berangkat untuk dipindahkan. Ada beberapa tahanan yang langsung mengemas barang-barang mereka agar saat dipindahkan nanti mereka langsung siap dan berangkat. Keesokan harinya pada pukul 5.15 pada hari Minggu waktu itu, seluruh tahanan dikumpulkan dan diberangkatkan dari sel tahanan Bondowoso menuju stasiun Bondowoso. Pada saat itu di stasiun Bondowoso sudah ada 3 gerbong yang desainnya mirip seperti desain gerbong barang yang diperuntukkan khusus untuk mereka. Para tawanan atau tahanan perang yang berjumlah 100 orang ini kemudian langsung diperintahkan untuk memasuki gerbong tersebut. Bahkan mereka tidak diberi kesempatan untuk makan, minum, bahkan buang air. Gerbong-gerbong ini berukuran kecil, tertutup seng, rapat, bahkan tidak ada ventilasi sama sekali. Wajar saja, karena gerbong ini merupakan gerbong barang yang sejatinya tidak diperuntukkan untuk manusia. Dengan jumlah tahanan yang mencapai 100 orang ini, maka di tiap gerbong diisi sekitar 30-an orang, di mana gerbong paling depan bernomor registrasi GR5769, disusul gerbong kedua dengan nomor registrasi 4416, dan gerbong terakhir dengan nomor registrasi 1152. Menjelang siang, ketika matahari sudah mencapai titik tertinggi, malapetaka pun dimulai. Kala itu di gerbong ketiga, di mana tempat tahanan paling banyak di sana, para tahanan sudah tidak mulai lagi merasakan angin segar. Karbon dioksida dari napas buang para tawanan lain harus mereka hirup. Pada saat itu kondisi terasa sangat menyiksa. Menghirup nafas saja terasa sia-sia karena tidak ada oksigen yang dapat mereka hirup. Mata para tahanan mulai berkunang-kunang. Keringat mulai bercucuran, dan tepat pada saat pukul 11.30 ketika kereta telah sampai di stasiun Kalisat, 6 pahlawan dinyatakan gugur. Nah, saat singgah di stasiun Jember, jumlah korban yang telah tewas ini bertambah menjadi 12 orang. Gerbong-gerbong tahanan itu dijemur di bawah terik matahari sekitar 3 jam. Panas pengap, susah bernafas, dan haus menerjang para tahanan. Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan. Hujan lebat di sekitar stasiun Kelakah membuat sedikit penawar bagi panasnya gerbong maut itu. Ada satu celah kecil di salah satu gerbong seukuran paku. Nah, mereka ini kemudian bergantian untuk memanfaatkan celah kecil itu untuk bernafas. Tubuh mereka menjadi sedikit lebih segar karenanya, namun tetap saja pengap. Beberapa di antara mereka bahkan sudah diam. Entah diam karena kehabisan nafas atau diam untuk berdoa, berharap penderitaan ini segera berakhir secepatnya. Nah, sesampainya di stasiun Probolinggo, suasana semakin mengerikan. Para tawanan di dalam gerbong kembali menggedor-gedor pintu. Kali ini lebih keras dari gedoran sebelumnya. Mereka menjerit-jerit, suara mereka sudah parau, seperti tercekik, namun masih berusaha berteriak. Itu adalah tenaga terakhir yang mereka punya. Lengking kematian terdengar dari teriakan mereka. Suara yang lemah itu satu persatu menghilang. Beberapa yang masih bertahan masih terus mencoba menggedor, meminta tolong dan memohon untuk dikeluarkan. Karena kini jumlah korban yang tewas saat itu diperkirakan sudah mencapai 30 orang. Para serdadu Belanda ini tidak peduli.
Bahkan ada salah satu serdadu Belanda berucap seperti ini, "Biar saja mati semua, saya lebih suka semua mati daripada ada yang masih hidup." Seperti tidak ada harapan, mereka hanya bisa bertahan bersama, menunggu kepastian akan hidup mereka. Sepanjang jalan menuju Surabaya, suara para tahanan yang berteriak dan menggedor-gedor dinding gerbong masih terdengar. Bahkan ada yang mencakar-cakar sisi gerbong, menunjukkan bagaimana frustasinya kondisi pada saat itu. Setelah sekitar 15 jam tersiksa dalam gerbong maut itu, para tahanan ini tiba di stasiun terakhir, yaitu stasiun Wonokromo. Saat itu, pintu gerbong dibuka, ditemukan total korban yang sudah gugur berjumlah 46 orang. Sementara untuk mereka yang masih hidup, 12 orang diantaranya sakit parah, 30 orang lemas tak berdaya, dan hampir hilang kesadaran. Sementara hanya 12 orang dari sekitar 100 orang itu yang benar-benar dinyatakan sehat. Gerbong ketiga menjadi peti mati bagi seluruh pejuang yang ada di dalamnya. Ketika sampai di stasiun akhir, saat Belanda memerintahkan seluruh tahanan keluar, gerbong ini sama sekali tak ada gerakan. Dan ketika dicek, seluruh tahanan di dalamnya sudah tewas. Saksi bisu dan lokasi langsung terjadinya peristiwa ini bisa kalian temui langsung di Malang. Gerbong dengan kode GR1152, ya ini gerbong ketiga yang menjadi peti mati bagi para pahlawan kita, tersimpan rapi di dalam museum yang dikelola TNI AD, dalam hal ini di bawah naungan Kodam 5 Brawijaya. Kemana dua gerbong sisanya? Tidak ada yang mengetahuinya. Diduga Belanda mencoba menghilangkan barang bukti kelakuan bejatnya itu. Sedangkan dua gerbong yang juga dijuluki gerbong maut di Surabaya dan di Bondowoso hanyalah replika dan bukan gerbong yang sebenarnya. Mungkin ketika teman-teman ini sudah melihat replika gerbong maut ini, terdapat jendela besar yang ada di ujung gerbong dan mulai bertanya-tanya, kenapa jendela besar ini nggak dibuka aja pada waktu itu? Perlu teman-teman ketahui, gerbong ini merupakan gerbong barang, di mana untuk membuka jendela aksesnya hanya bisa dari luar. Jendela ini pun dikunci atau disegel dari luar oleh pihak Belanda. Kalau teman-teman pernah berkunjung ke museum dan gerbong tersebut, teman-teman bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang para pahlawan kita ini alami. Rasa pengap, sakit, panas, putus asa. Membayangkan satu gerbong diisi oleh 30 orang selama 15 jam tanpa adanya ventilasi udara yang memadai, seolah kita bisa melihat adegan masa lalu. Demi menghormati para pejuang yang gugur, kemudian dibangun monumen gerbong maut, lengkap dengan sekumpulan orang yang sedang bersiap berperang, plus sebuah gerbong di belakangnya. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, revisi, dan mungkin ada info-info yang teman-teman ketahui lebih lanjut, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Sekian.